Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradipta Bagaskara, NPM 2464008 dari Prodi Teknik Sipil kelas 4A. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang rekayasa lalu lintas. Latar belakang penumbuhan jumlah kendaraan menyebabkan meningkatnya kemacetan dan hambatan lalu lintas. 2. Jalan Pemuda merupakan salah satu jalan utama di Kota Semarang dengan aktivitas lalu lintas yang tinggi. 3. Kondisi geometrik jalan, volume kendaraan, dan hambatan samping mempengaruhi kinerja ruas jalan. Oleh karena itu, diperlukan analisis rekayasa lalu lintas untuk mengetahui kondisi existing serta memberikan solusi yang tepat. Rumusan masalah. Bagaimana kondisi geometrik Jalan Pemuda? Berapa volume lalu lintas pada Jalan Pemuda? Bagaimana pengaruh hambatan samping terhadap kinerja jalan? Dan tujuan penelitian yaitu mencakup menganalisis kondisi geometrik jalan, 2. Menghitung volume lalu lintas, 3. Menentukan kapasitas jalan, 4. Menghitung derajat kejenuhan, dan yang terakhir mengevaluasi kinerja ruas jalan. Dasar teori. Rekayasa lalu lintas merupakan ilmu yang mempelajari perencanaan, pengaturan, dan pengendalian lalu lintas agar tercipta aman, lancar, efisien, dan nyaman. Parameter yang dianalisis yaitu volume lalu lintas, kapasitas jalan, hambatan samping, kecepatan arus bebas, dan derajat kejenuhan. Metode penelitian. Lokasi penelitian berada di Jalan Pemuda, Kota Semarang, menggunakan metode observasi lapangan, traffic counter, dan dokumentasi. Waktu survei penelitian yaitu pagi, tepatnya pukul 6 hingga 9 pagi, yang sore pukul 3 hingga pukul 6 sore. Data yang dikumpulkan berupa MC, LV, HV, dan UM. Hasil survei volume lalu lintas. Hasil volume kendaraan arah utara hingga ke selatan jam puncak pagi, tepatnya pukul 6 hingga pukul 7 pagi, yaitu 2116,3 SMP per jam. Jam puncak sore yaitu tepatnya pukul 4 hingga pukul 5 sore, yaitu 1247,75 SMP per jam. Untuk arah selatan ke utara pada jam puncak pagi, tepatnya pukul 7 hingga 8 pagi, yaitu 1921,8 SMP per jam. Pada jam puncak sore, tepatnya jam 3 hingga jam 4 sore, yaitu 1314,6 SMP per jam. Kondisi jalan dan hambatan samping. Kondisi jalan berupa tipe jalan 4/2D dengan lebar jalan kurang lebih 24 meter, perkerasan kaku, dan jalan perkotaan. Hambatan samping kategori sedang atau M. Faktor penyebab yaitu pejalan kaki, kendaraan parkir masuk, dan aktivitas pertokoan. Hambatan samping menyebabkan kapasitas jalan menurun terutama saat jam sibuk. Analisis kinerja jalan. Kecepatan arus bebas FV yaitu 37,6 km per jam. Kapasitas jalan C yaitu 4514 SMP per jam. Derajat kejenuhan DS terbesar yaitu 0,791. Kondisi jalan masih mampu melayani lalu lintas namun mulai mendekati kondisi padat pada jam puncak. Evaluasi kinerja jalan. Prediksi untuk 5 tahun mendatang yaitu volume kendaraan meningkat dan nilai DS semakin besar. Prediksi 10 tahun yang akan datang.
DS mendekati 0,9, artinya jalan mulai mengalami penurunan tingkat pelayanan dan resiko kemacetan semakin tinggi apabila tidak dilakukan penanganan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, jalan pemuda memiliki volume kendaraan cukup tinggi. Jam sibuk terjadi pada pagi dan sore. Kendaraan roda 2 mendominasi arus lalu lintas. Hambatan samping termasuk kategori sedang. Kapasitas jalan sebesar 4.514 SMP per jam. Nilai DS menunjukkan kondisi jalan masih layak tetapi berpotensi mengalami kemacetan pada masa mendatang. Saran yaitu penataan parkir di badan jalan, mengurangi hambatan samping, pelebaran atau peningkatan kapasitas jalan, optimalisasi transportasi umum, pengaturan lalu lintas pada jam sibuk, evaluasi berkala terhadap kondisi lalu lintas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.